Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermayola Andesta, Mi 2020 ingin mempresentasikan kelompok kami, yaitu berjudul Kurva Phillips Tingkat Alami dari Pengangguran dan Inflasi. Pada tahun 1958, A.W. Phillips menggambarkan diagram yang menggambarkan tingkat inflasi tingkat tinggi, tingkat pengangguran di Inggris Raya setiap tahun dari 1861 hingga 1957. Ia menemukan bukti yang jelas tentang hubungan negatif antara inflasi dan penganggaran. Ketika penganggaran rendah, inflasi tinggi, dan ketika pengangguran tinggi, inflasi rendah, seringkali bahkan negatif. 2 tahun kemudian, Paul Samuelson dan Robert Solow meniru latihan Phillips untuk Amerika Serikat menggunakan data dari tahun 1900 hingga 1960. Pada gambar 8.1 mereproduksi temuan mereka menggunakan CPI deflasi sebagai ukuran tingkat inflasi, terlepas dari periode penganggaran yang sangat tinggi selama tahun 1930-an. Tampaknya juga ada hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran di Amerika Serikat. Hubungan ini yang diberikan label oleh Samuel dan Solow sebagai kurva Phillips dengan cepat menjadi pusat pemikiran dan kebijakan ekonomi makro. Tampaknya menyiratkan bahwa negara-negara dapat memilih di antara kombinasi pengangguran dan inflasi yang berbeda. Pada tahun 1970-an, hubungan ini tidak baik di Amerika Serikat dan sebagian besar negara OECD. Terjadi inflasi yang tinggi dan pengangguran tinggi. Jelas bertentangan dengan kurva Phillips yang asli. Relasi muncul kembali, namun munculnya kembali sebagai relasi antara tingkat penganggaran dengan perubahan dalam tingkat inflasi. Saat ini Amerika Serikat penganggarannya tinggi seperti biasanya. Pada gambar 8.1, inflasi versus pengangguran di Amerika Serikat pada tahun 1990 selama periode 1960. Di Amerika Serikat, tingkat penganggaran yang rendah biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan tingkat penganggaran yang tinggi biasanya dikaitkan dengan tingkat inflasi yang rendah atau negatif. Langkah 8.1 inflasi yang diharapkan dan pengangguran. Langkah pertama yang kita akan tunjukkan bahwa relasi penawaran agregat yang kita turunkan di bab 7 dapat ditulis ulang sebagai relasi inflasi yang diharapkan dan tingkat penganggaran. Untuk menulis ulang kembali dengan hubungan penawaran agregat antara tingkat harga dan diharapkan dan tingkat pengangguran, ini menangkap gagasan bahwa semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah upah, dan lebih tinggi Z, misalnya semakin banyak tunjangan pengangguran, semakin tinggi upahnya. Parameternya menangkap kekuatan pengaruh pengangguran terhadap upah. Ganti fungsinya F dengan bentuk spesifik ini hubungan penawaran agregat di atas, yaitu P sama dengan PE dalam kurung 1 plus M dalam kurung 1 dikurangi alfa U plus Z. Lalu selanjutnya peningkatan inflasi yang diharapkan. Lambda E menyebabkan peningkatan inflasi di aktual lambda. Untuk melihat mengapa melalui dari persamaan 8.1 diberikan harga dengan PE mengarah satu demi satu ke peningkatan tingkat harga aktual P. Jika pembuat upah mengharapkan tingkat harga yang lebih tinggi,
mereka menetapkan upah nominal yang lebih tinggi yang menyebabkan kenaikan tingkat harga. Lalu yang kedua, mengingat inflasi yang diharapkan, lambda E meningkat markup M atau peningkatan faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah peningkatan Z menyebabkan peningkatan inflasi alfa. Pada persamaan 8.1 diberikan tingkat harga yang diharapkan PE peningkatan baik M atau Z meningkatkan tingkat harga P menggunakan argumen yang sama seperti pada poin sebelumnya untuk menyatakan kembali proposisi ini dalam istilah inflasi dan inflasi yang diharapkan. Mengingatkan inflasi yang diharapkan lambda E peningkatan baik M atau Z menyebabkan peningkatan inflasi. Yang ketiga, mengingat inflasi yang diharapkan lambda E peningkatan tingkat pengangguran untuk menyebabkan penurunan inflasi lambda. Diberikan tingkat harga PM peningkatan tingkat pengangguran untuk mengarah ke upah nominal yang lebih rendah yang mengarah ke tingkat harga yang lebih rendah. Mengulangi ini dan istilah inflasi dan inflasi yang diharapkan untuk mengingat inflasi yang diharapkan lambda E. Lalu yang selanjutnya yaitu kita memerlukan satu langkah lagi sebelum kembali ke diskusi tentang kurva Phillips. Saat kita melihat pergerakan inflasi dan pengangguran di sisa bab ini, akan lebih mudah menggunakan indeks waktu sehingga kita dapat merujuk ke variabel seperti inflasi dan inflasi yang diharapkan atau pengangguran pada tahun tertentu. Jadi kami menulis persamaan itu pada 8.2 yaitu lambda T sama dengan lambda ET plus M dalam kurung M plus Z dalam kurung alpha UT. Variabel lambda T, lambda T, dan UT mengacu pada inflasi yang diharapkan dan pengangguran di tahun T. Pastikan Anda melihat bahwa tidak ada indeks waktu yang aktif dan M dan Z. Ini karena kita biasanya akan memikirkan keduanya M dan Z sebagai konstan sementara. Kita melihat pergerakan inflasi yang diharapkan dan pengangguran dari waktu ke waktu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang akan membahas tentang kurva Phillips, tingkat pengangguran alami dan inflasi. Pendahuluan, dalam jangka panjang tingkat pengangguran ditentukan oleh pasar tenaga kerja, aturan upah minimum, kekuatan pasar dari serikat buruh, keefektifan pencarian kerja, sedangkan inflasi lebih ditentukan oleh pertumbuhan jumlah uang beredar. Jadi dalam jangka panjang inflasi tidak memiliki hubungan dengan pengangguran. Dalam jangka pendek, inflasi memiliki hubungan yang saling berkebalikan dengan pengangguran. Jika pemerintah membuat kebijakan yang mengakibatkan kurva permintaan bergeser ke kanan, maka pengangguran akan menurun dan harga akan naik. Dan jika pemerintah membuat kebijakan yang mengakibatkan kurva permintaan agregat bergeser ke kiri, maka inflasi akan menurun sedangkan pengangguran meningkat. Selanjutnya, kurva Phillips dan makroekonomi. Hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran di dalam kurva Phillips atau Phillips Curve menjadi pusat pemikiran kebijakan makroekonomi. Kurva ini menyiratkan bahwa negara dapat memilih berbagai kombinasi antara pengangguran dan inflasi. Pengangguran rendah, inflasi tinggi, atau stabilitas harga, inflasi nol, dan pengangguran lebih tinggi. Nah, kebanyakan pembahasan kebijakan makroekonomi tertuju pada titik pilihan pada kurva Phillips. Selanjutnya, kurva Phillips, PT, PET, dan UT sama dengan inflasi. Inflasi yang diharapkan dan pengangguran di tahun T. Jadi dalam matematis dirumuskan PT sama dengan PET plus M plus Z means alpha
UT. Diasumsikan inflasi yang diharapkan sama dengan PET sama dengan 0. PT sama dengan M plus Z minus alpha UT. Inilah hubungan negatif antara pengangguran dan inflasi yang ditentukan Phillips, Solow, dan Samuelson. Nah, kurva Phillips adalah kurva yang menghubungkan antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek. Ide ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1958 oleh A.W. Phillips dalam artikel yang berjudul The Relationship Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage in the United Kingdom tahun 1861 sampai dengan 1957. Pada artikel ini, Phillips memperlihatkan hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Nah, kurva Phillips dapat kita lihat pada tabel berikut tentang kurva Phillips bagaimana hubungan antara inflasi dan tingkat pengangguran. Selanjutnya, jika kurva Phillips adalah kurva yang menggambarkan kombinasi antara inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek, peningkatan kuantitas barang dan jasa yang diminta dalam jangka pendek akan meningkatkan output yang dihasilkan. Dan harga barang, output yang semakin besar berarti pengangguran semakin sedikit, dan semakin tinggi barang tersebut berarti semakin tinggi tingkat inflasi. Jadi pergeseran kurva permintaan agregat akan mendorong inflasi ke atas dan menurunkan tingkat pengangguran. Nah, bisa kita lihat di tabel berikut. Sebagai contoh, tingkat harga awal adalah 100, kemudian pada tahun berikutnya permintaan agregat mengalami peningkatan, sehingga kurva permintaan agregat bergeser ke kanan, sehingga mencapai keseimbangan baru di titik B. Titik B ini juga berhubungan dengan titik B kurva Phillips. Jadi ketika permintaan agregat meningkat, tingkat inflasi relatif tinggi dan tingkat pengangguran relatif rendah. Nah, pergeseran kurva permintaan ke kanan dikarenakan kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil pemerintah dapat merubah posisi ekonomi sepanjang kurva Phillips. Misalnya, dengan peningkatan jumlah uang beredar, peningkatan pengeluaran pemerintah, atau penurunan pajak merupakan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kurva permintaan agregat. Pergeseran kurva Phillips, peran ekspektasi. Nah, expectation and short-run Phillips curve. Tingkat ekspektasi inflasi merupakan faktor yang paling penting dalam memahami perbedaan antara kurva Phillips jangka panjang dengan kurva Phillips jangka pendek. Ekspektasi inflasi mengukur berapa besar ekspektasi masyarakat tentang perubahan harga. Tingkat ekspektasi inflasi merupakan suatu variabel yang menentukan posisi kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Hal ini dikarenakan ekspektasi harga mempengaruhi persepsi harga relatif yang dibentuk masyarakat dan juga mempengaruhi upah dan harga yang mereka buat. Jadi, ketika pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, permintaan agregat akan meningkat dan bergeser ke kanan. Hasilnya, output akan meningkat, pengangguran menurun, dan harga naik. Masyarakat akan merespon kondisi seperti ini dengan mengubah tingkat ekspektasi harga mereka. Mereka akan mulai berekspektasi dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi. Nah, misalkan perekonomian berada di titik A, pemerintah ingin menurunkan tingkat pengangguran. Kebijakan moneter atau fiskal yang ekspansif digunakan untuk menggeser kurva permintaan agregat ke kanan, sehingga perekonomian bergeser dari titik A ke titik B dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran menurun. Pergeseran kurva Phillips, peran supply shock. Supply shock adalah kejadian yang secara langsung mempengaruhi biaya produksi perusahaan dan harga, serta menggeser kurva penawaran agregat dan hasilnya menggeser kurva Phillips juga. Salah satu contoh dari supply shock adalah peningkatan harga minyak dunia secara besar-besaran. Misalnya, pada tahun 1974, OPEC meningkatkan harga dengan sangat tajam. Peningkatan harga ini meningkatkan biaya produksi bagi negara-negara lain di luar negara OPEC, sehingga harga barang dan jasa pun meningkat. Supply shock biasanya menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek ke kiri. Nah, pergeseran kurva Phillips, supply shock 2, peningkatan harga minyak dapat meningkatkan biaya produksi sehingga akan menurunkan jumlah barang yang dihasilkan pada berbagai tingkat harga. Sehingga kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Hasilnya, di dalam perekonomian, output akan berkurang dan harga barang akan naik. Nah, keadaan di atas disebut sebagai stagflasi. Bagi pemerintah, kondisi seperti ini sangat tidak disukai, karena jika pemerintah membuat kebijakan yang dapat menggeser kurva penawaran agregat ke kanan, dengan tujuan mengurangi pengangguran, maka yang dihasilkan adalah tingkat inflasi yang lebih tinggi. Sedangkan jika pemerintah ingin menurunkan inflasi dengan menggeser kurva permintaan agregat ke kiri, maka hal ini akan meningkatkan pengangguran. Nah, perekonomian bergerak sepanjang kurva Phillips jangka pendek pertama, yaitu dari titik A ke titik B. Pada titik B, inflasi sudah menurun, tapi pengangguran makin banyak. Dari waktu ke waktu, masyarakat mulai memperbaiki atau menyesuaikan ekspektasi inflasi ke bawah, dan akan menggeser kurva Phillips jangka pendek ke kiri. Kemudian perekonomian bergerak dari titik B ke titik C, di mana tingkat inflasi sudah rendah dan pengangguran kembali ke tingkat natural. Akibat kebijakan kontraksi pemerintah, output dalam perekonomian menurun dan pengangguran meningkat. Nah, tingkat pengangguran alami di mana tingkat inflasi tetap konstan,
di mana tingkat pengangguran aktual melebihi tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi umumnya turun. Sehingga tingkat pengangguran aktual lebih kecil daripada tingkat pengangguran alami, tingkat inflasi umumnya naik. Nah, diketahui persamaan antara inflasi yang diharapkan, dan pengangguran di tahun T dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut, yaitu PT sama dengan PET dalam kurung M plus Z minus alpha UT, di mana jika inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan adalah sama, PT sama dengan PE, maka 0 sama dengan M plus Z minus alpha UT. Jadi tingkat pengangguran alami dapat dihitung dengan UN sama dengan M plus Z per alpha. Semakin tinggi markup M atau faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan upah Z, semakin tinggi tingkat pengangguran alami. Hal itu dapat kita lihat PT sama dengan PET sama dengan minus alpha UT M plus Z per alpha, PT min PET sama dengan minus alpha UT min UN. Jika tingkat inflasi yang diharapkan PET diperkirakan dengan baik oleh tingkat inflasi tahun lalu PT min 1. PT min PT min 1 sama dengan alpha UT min UN. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran yang diperlukan untuk mempertahankan tingkat inflasi yang konstan. Inilah mengapa tingkat alami juga disebut non-accelerating inflation rate unemployment atau NAIRO. Nah, hubungan permintaan agregat sama dengan Y M per P GT. Jika pengangguran kembali ke tingkat alami UN, output harus kembali ke tingkat alami YN. YN sama dengan Y M plus P GT, YN konstan, sisi kanan konstan, kebijakan fiskal tidak berubah, G dan T konstan. Stok uang real konstan, tingkat inflasi sama dengan tingkat pertumbuhan uang, di mana P sama dengan GM. Demikianlah untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Alim. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Izin melanjutkan presentasi. Yang dipresentasikan ini adalah mengenai ringkasan dan beberapa peringatan. Hubungan antara tingkat pengangguran alami, pengangguran, dan inflasi. Ketika tingkat pengangguran melebihi tingkat pengangguran alamiah, maka tingkat inflasi biasanya menurun. Dan ketika tingkat pengangguran di bawah alamiah, tingkat inflasi biasanya meningkat. Hubungan ini telah terjadi cukup lama sejak tahun 1970. Namun bukti dari sejarah sebelumnya serta bukti dari negara lain menunjukkan bahwa perlunya sejumlah peringatan untuk hubungan antara inflasi dan pengangguran yang memang dapat berbeda di setiap negara dan waktu. Variation in the natural rate over time. Dalam persamaan 8.6 dan persamaan prediksi 8.7, kita memperlakukan M plus Z sebagai konstanta. Tetapi ada alasan bagus untuk percaya bahwa M plus Z bervariasi dari waktu ke waktu. Derajat kekuatan monopoli perusahaan, struktur tawar-menawar upah, sistem tunjangan pengangguran, dan sebagainya kemungkinan besar akan berubah dari waktu ke waktu yang mengarah ke perubahan M atau Z, dan implikasinya adalah perubahan tingkat pengangguran alamiah. Perubahan tingkat pengangguran alami dari waktu ke waktu sulit diukur karena yang diamati penulis hanyalah laju aktual, bukan laju alamiah. Tetapi evolusi yang luas dapat dibentuk dengan membandingkan tingkat pengangguran rata-rata, misalnya selama beberapa dekade. Variation in the natural rate across country. Dari persamaan 8.8 bahwa tingkat pengangguran alamiah bergantung pada semua faktor yang mempengaruhi penetapan upah, di mana penetapan upah ini diwakili Z atau catch-all variable dan M atau markup
sedangkan alfa merupakan respon inflasi terhadap pengangguran. Jika faktor-faktor ini berbeda antar negara, maka tingkat pengangguran alami di berbagai negara juga tidak dapat disamakan atau dengan kata lain berbeda. Disinflation, credibility, and unemployment. Pada 1979, pengangguran AS adalah 5,8%, kira-kira sama dengan tingkat alamiah pada saat itu. Namun tingkat inflasi diukur dengan CPI berjalan di atas 13%. Beberapa di antaranya disebabkan oleh kenaikan harga minyak yang besar. Nah, sedangkan pada Agustus 1979, Presiden Carter menunjuk Paul Volcker sebagai Ketua Dewan Federal Reserve atau Ketua Bank Sentral Amerika. Volcker yang pernah bertugas di pemerintahan Nixon dianggap sebagai ketua yang sangat berkualifikasi yang akan dapat memimpin perang melawan inflasi. Jadi masalah di sini adalah inflasi. Sehingga pemerintah melalui kebijakannya menunjuk Paul Volcker untuk mengatasi inflasi ini, di mana Paul Volcker dianggap telah memiliki kualifikasi terhadap tugas yang diembankan. Nah, menurut persamaan ini, satu-satunya cara untuk menurunkan inflasi adalah menerima pengangguran di atas tingkat alamiah selama beberapa waktu. Kita telah melihat sebelumnya bahwa alfa diperkirakan selama 0,55%. Oleh karena itu, persamaan tersebut menyeratkan bahwa untuk menurunkan prestasi inflasi sebesar 1 poin, tingkat pengangguran harus lebih tinggi dari tingkat pengangguran alami sebesar 1/0,55 poin. Atau persentasenya sekitar 1,5 poin selama 1 tahun. Kemudian ini adalah grafik unemployment rate 15 negara Eropa pada tahun 2006. Untuk pengangguran tertinggi di negara Perancis, sedangkan pengangguran terendahnya di Denmark. Beberapa ekonom berpendapat bahwa disinflasi sebenarnya jauh lebih murah dalam apa yang kemudian dikenal kritik Lucas. Lucas menunjukkan bahwa ketika mencoba memprediksi efek dari perubahan kebijakan besar seperti perubahan yang dianggap terlalu banyak oleh David, pada saat itu bisa sangat menyesatkan. Lucas menganggap bahwa hubungan tersebut diperkirakan adalah dari data masa lalu. Dalam kasus kurva Phillips, mengambil persamaan 8.10 seperti yang diasumsikan bahwa pembuat upah akan terus mengharapkan inflasi di masa depan sama seperti di masa lalu. Artinya rata-rata pemikiran pembuat upah tidak menginginkan pergerakan inflasi yang signifikan. Mereka malah mengharapkan inflasi itu setway atau tidak terlalu banyak perubahan. Jika pembuat upah percaya bahwa Pitt berkomitmen untuk menurunkan inflasi, mereka mengharapkan inflasi lebih rendah di masa depan daripada di masa lalu. Mereka berpendapat bahwa persamaan yang relevan bukanlah persamaan 8.10 tetapi 8.9 yang menyeratkan bahwa jika Fed sepenuhnya kredibel, penurunan inflasi mungkin tidak memerlukan peningkatan pengangguran. Jika pembuat upah mengharapkan inflasi sekarang menjadi 4%, maka inflasi aktual akan turun menjadi 4% dengan pengangguran tetap pada tingkat alami. Namun Lucas tidak percaya bahwa disinflasi ini benar-benar dapat terjadi tanpa meningkatkan pengangguran. Akan tetapi Thomas Sargent melihat bukti sejarah di akhir beberapa inflasi yang tinggi menyimpulkan bahwa peningkatan pengangguran bisa jadi kecil. Unsur yang penting dari inflasi yang berhasil menurutnya adalah kredibilitas kebijakan moneter. Nah, jadi
Thomas Sargent berpendapat bahwa intinya di sini adalah kebijakan dari fiskal itu sendiri. Jadi ketika memang kebijakan daripada pemerintah memiliki kredibilitas dalam menentukan kebijakan moneter, nah Thomas Sargent beranggapan bahwa ini adalah cara yang tepat atau keputusan yang tepat untuk menurunkan inflasi tanpa meningkatkan pengangguran. Nah, ini merupakan tabel inflasi dan pengangguran 1979 sampai 1985. Variabelnya adalah CPI inflation, GDP growth, dan unemployment rate dalam persen. Kita lihat pada 1979 untuk CPI inflasi adalah 13,3 dan penganggurannya 5,8, sedangkan GDP 2,5. Lalu kita lihat untuk ketika inflasi diturunkan pada 1985 menjadi 3,8, di sini yang terjadi malah penganggurannya naik 7,2 dan GDP juga naik 3,2, sehingga dapat kita simpulkan memang bahwa penurunan inflasi akan meningkatkan pengangguran, namun penurunan inflasi juga akan meningkatkan pertumbuhan GDP. High inflation and the Phillips curve relasi atau hubungan antara kenaikan inflasi terhadap kurva Phillips. Kita ingat bagaimana pada tahun 1970-an kurva Phillips berubah karena inflasi menjadi lebih persisten dan pembuat upah mengubah cara mereka membentuk ekspektasi inflasi. Hubungan antara pengangguran dan inflasi kemungkinan berubah dengan tingkat persistensi inflasi. Bukti dari negara-negara dengan inflasi tinggi menegaskan ini tidak hanya cara pekerja dan perusahaan membentuk perubahan ekspektasi mereka, tapi juga pengaturan kelembagaan. Ketika tingkat inflasi menjadi tinggi, inflasi juga cenderung menjadi lebih bervariasi. Akibatnya pekerja dan perusahaan menjadi lebih enggan untuk menandatangani kerja kontrak yang menetapkan upah nominal atau jangka waktu yang lama. Jika inflasi ternyata lebih tinggi dari yang diharapkan, upah real dapat turun dan pekerja akan mengalami pemotongan besar dalam standar hidup mereka. Jika inflasi ternyata lebih rendah dari yang diharapkan, upah real bisa naik tajam. Perusahaan mungkin tidak dapat membayar pekerjanya. Artinya di sini adalah jika inflasi turun, standar hidup daripada pegawai atau penerima upah akan menjadi lebih tinggi. Namun jika inflasi tinggi, maka standar hidup daripada tenaga kerja akan berkurang. Artinya akan terjadi beberapa pemotongan dalam standar hidup mereka karena kenaikan barang-barang konsumsi. Nah, ini merupakan turunan daripada inflasi terhadap kurva Phillips. Istilah dalam tanda kurung sebelah kanan mencerminkan fakta bahwa proporsi satu kontrak diindeks dan dengan demikian merespon inflasi aktual atau VT, dan proporsi 1 dikurang lambda merespon inflasi yang diharapkan. Jika kita mengasumsikan bahwa inflasi yang diharapkan tahun ini sama dengan inflasi tahun lalu, maka Pi pangkat E per T, Pi pangkat ET sama dengan VT dikurang 1. Maka didapatkan PT sama dengan lambda VT plus dalam kurung 1 dikurang lambda tutup kurung PT dikurang 1, atau PT tahun lalu dikurang alpha UT dikurang UN. Jika lambda sama dengan 0, semua upah ditetapkan berdasarkan inflasi yang diharapkan sama dengan inflasi tahun lalu.
atau PT tahun lalu, dan persamaan tersebut tereduksi menjadi persamaan VT dikurang VT tahun lalu sama dengan min alpha dikurang UT dikurang UN. Namun jika satu positif proporsi, satu upah ditetapkan atas dasar akrual inflasi daripada inflasi yang diharapkan. Untuk melihat, artinya atur ulang persamaan 8.11. Pindahkan suku dalam tanda kurung ke kiri faktor atau 1 dikurang lambda di sebelah kiri persamaan, dan bagian kedua dengan 1 dikurang lambda untuk mendapatkan PT dikurang PT tahun lalu sama dengan minus alpha per 1 dikurang lambda dikali dalam kurung UT dikurang UN. Indeks upah meningkatkan efek pengangguran karena inflasi. Semakin tinggi proporsi kontra upah yang diindeks, semakin tinggi lambda, semakin besar pengaruh tingkat pengangguran terhadap perubahan inflasi, semakin tinggi koefisien alpha. Deflation and the Philip curve relasi. Nah, kalau tadi kita bahas adalah high inflasi, sekarang adalah penurunan inflasi terhadap kurva Philip. Sebelumnya telah dibahas tentang hubungan peningkatan inflasi terhadap kurva Philip. Masalahnya adalah apa yang terjadi ketika inflasi rendah bahkan negatif. Motivasi untuk mengajukan pertanyaan ini diberikan oleh aspek gambar 8.1 yang kami sebutkan di awal bab. Ketika kemudian dikesampingkan dalam gambar itu, perhatikan bagaimana titik-titik berhubungan dengan tahun 1930-an dilambangkan dengan segitiga terletak di sebelah kanan yang lain. Nah, ini grafiknya ada di buku, bisa dilihat. Di situ ada lambang segitiga dan kotak. Tidak hanya pengangguran yang luar biasa tinggi, namun juga terjadi depresi yang cukup hebat. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa akibat dari deflasi bukan hanya pengangguran yang tinggi, tetapi ekonomi juga akan mengalami depresi yang hebat. Maka dapat disimpulkan, ketika perekonomian mulai mengalami deflasi, hubungan kurva Philip akan rusak. Salah satu alasan ialah keengganan pekerja untuk menerima penurunan gaji nominal mereka, karena pekerja tanpa disadari akan menerima pemotongan upah real apabila upah nominal mereka meningkat lebih lambat daripada inflasi. Namun mereka mungkin akan melawan pemotongan yang sama dengan upah real. Artinya ketika inflasi turun dalam, namun pekerja tidak mau upah realnya berkurang. Nah, ini akan menjadi masalah untuk para pengusaha, di mana dalam mendapatkan pendapatan akibat daripada deflasi ini, tentunya pendapatan dari perusahaan akan berkurang, sedangkan gaji karyawan tersebut tidak mau dikurangi, sehingga ini akan menimbulkan masalah baru untuk pengangguran dan pemberi kerja. Nah, di banyak negara saat ini pengangguran sangat tinggi dan inflasi rendah. Apakah inflasi akan berubah menjadi deflasi adalah salah satu perkembangan yang dicermati oleh para ahli makroekonomi saat ini. Jadi tentu ini masih tetap dalam penelitian para ahli makroekonomi untuk dapat menjelaskan hubungan yang benar-benar akurat antara masalah-masalah inflasi, pengangguran, serta pengangguran alamiah. Nah, saya kira sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya lanjutkan kembali ke rekan Ferry untuk closing statementnya. Terima kasih.